Pandemi COVID-19 yang belum membaik tidak menyurutkan semangat Insan Seci untuk tetap berada pada garis depan dan mewujudkan sumbangsi kepedulian. Tangan-tangan saling bergandengan, langkah kaki tak berhenti untuk memberikan pertolongan. Pandemi COVID-19 yang melanda tanah air memberi dampak yang begitu luas. Salah satunya adalah dampak ekonomi. Melihat kondisi ini, Yayasan Buddha Seci terus berupaya untuk membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan. Hingga memasuki pertengahan tahun 2020, Insan Seci menggandeng instansi-instansi pemerintah dan telah membagikan ribuan paket bantuan sebagai wujud kepedulian dari uluran tangan para insan yang merelakan hati untuk berbagi lewat wujud peduli. Jadi saya melihat begini, perlu ada perhatian dari kami, dari semua unsur individu-individu sekarang presiden termasuk Seci, bahwa kita harus berkolaborasi, kita semuanya satu saudara, kita semuanya saling bahu-membahu. Ini kan intinya seperti itu. Dari sumbangan yang kami berikan 1.000 paket tidak ada artinya apa-apa. Tapi gerakan ini adalah menunjukkan bahwa mari kita bersama-sama, semua lapisan apapun yang harus kita lakukan, sekecil apapun kita berbuat. Pandemi COVID-19 yang tak kunjung mereda tidak menyurutkan semangat para insan untuk terus berbagi, khususnya kepada masyarakat terdampak, baik yang terkena PHK hingga mereka yang mengalami penurunan pendapatan secara drastis. Yang benar-benar dibutuhkan masyarakat itu memang adalah kebutuhan pangan. Karena memang masyarakat ini sudah banyak mengalami segregasi yang berturun pendapatannya, pengangguran sudah mulai, ekonomi juga sudah turun. Oleh karena itu, pangan ini adalah merupakan yang sangat vital dan mendesak dibandingkan yang lain. Saya melihatnya cukup prihatin kepada saudara-saudara kita yang belum mendapatkan bantuan. Namun dengan kita bekerja sama dengan Yayasan Suci, Kapolres, Dandim bisa turun langsung ke lokasi. Saat ini kita memberikan sedikit bantuan yang bisa membahagiakan mereka. Di tengah keadaan yang tidak kunjung membaik, Insan Seci semakin merapatkan barisan dan bersatu hati mengulurkan tangan. Insan Seci saling bahu-membahu dengan tujuan yang sama, yakni meringankan beban sesama. Jadi tujuan kita turun ke sini adalah bekerja sama 3 pilar antara Yayasan Buddha Seci Indonesia, TNI dan Polri untuk membantu masyarakat terdampak dari virus wabah COVID-19 ini gitu. Dan mereka-mereka yang kita harapkan yang dapat adalah yang selama ini mungkin nggak kesentuh gitu, bahwa ekonomi mereka, keadaan mereka benar-benar dalam kondisi sulit karena wabah ini gitu. Dan kita berharap semoga dengan bantuan ini mereka bisa melewati hari-hari yang sulit ya, dan semoga juga wabah ini cepat berlalu sih. Ya semoga kita mulai gitu ya, Yayasan Buddha Seci Indonesia mulai dengan TNI Polri, semoga saudara-saudara yang lain juga bisa kita saling gotong royong membantu saudara-saudara kita yang kesulitan saat ini karena dampak dari COVID-19 ini gitu. Ratusan paket bantuan diberikan setiap harinya sebagai wujud rasa peduli Yayasan Buddha Seci bagi mereka yang tengah membutuhkan. Tanpa memandang perbedaan, Insan Seci mewujudkan ketulusan lewat setiap uluran tangan kepada mereka yang menanti pengharapan. Jujur saja, haru penuh rasa syukur gitu, dan merasa bangga gitu, terhormat bahwa posisi eksistensi pemasyarakatan juga dilihat oleh sebagian besar komponen masyarakat. Dalam hal ini dari Yayasan Suci Dai Indonesia gitu. Kita pertama karena Jakarta ini dalam waktu PSBB dan cari pekerjaan juga sekarang ini susah, yang punya kerjaan juga sekarang banyak dirumahkan dan semuanya, dan orang-orang ini kan baru dalam tahap asimilasi. Jadi kita juga membantu dalam partisipasi kepada mereka supaya mereka bertahan hidup dulu untuk sementara. Permasalahan ekonomi dan kesulitan pekerjaan menjadi dampak besar yang dirasakan oleh banyak orang, terutama para masyarakat kecil. Wajah yang tertunduk mengharapkan sebuah bantuan dan pertolongan yang memberikan harapan. Saya melihat masyarakat yang terdampak COVID ini, saya sangat prihatin sekali.
melihat keadaan warga saya yang demikian banyak, lagi pula berbagai jenis suku di sini mengumpul dari satu. Jadi kita perlu adanya bantuan-bantuan daripada pemerintah maupun swasta. Dampaknya banyak ya Pak, terutama masalah ekonomi. Biasanya kan kita juga bantu untuk pandemi ini kan udah 2 bulan ya, hampir 3 bulan. Biasanya suami ada yang bantu saya kerja, selama itu kan saya nggak kerja. Jadi yang kayak gini keadaannya ya, ada ya bisa buat makan, alhamdulillah gitu ya. Habis gimana ya, kalau namanya orang susah ya mudah-mudahan ada yang bantuin gitu. Keadaan lagi kayak gini, jadi nggak susah-susah banget kan, bisa ada yang bantuin, nggak terlalu kita sedih banget gitu. Begitu banyaknya kesulitan yang dialami warga, segenggam bantuan mewujudkan kepedulian membawa semangat baru agar mampu bertahan. Pertama saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya terhadap Bunda Suci yang telah memberikan bantuan berupa bingkisan sebanyak 300 untuk warga kami, dan saya merasa agak sedikit lega ya, karena bantuan ini kan yang dibutuhkan oleh warga-warga di wilayah kami. Jadi saya sangat terima kasih atas partisipasinya dari DAI-TV sama Bunda Suci ya Pak. Kita ngucapin banyak-banyak terima kasih, hanya Allah yang bisa membalas semuanya ya Pak. Ya, semua diberi kesehatan, barokah semua ya Pak, amin ya. Semangat terus, biar katanya susah, tapi berjuang harus gitu. Ini memang saya melihat, belajar banyak, melihat warga yang memang kesulitan. Kalau memang ada kesempatan yang lebih luas, saya akan berusaha untuk berbuat yang lebih baik lagi, lebih banyak lagi, supaya ladang kebaikan ini, benih kebaikan ini bisa tersebar lebih luas lagi ke semua wilayah dan ke semua lingkungan supaya bisa lebih baik. Meski pandemi tak kunjung berhenti, namun semangat untuk terus berbagi akan selalu dikobarkan. Bersama Insan Suci wujudkan kepedulian, bersama Insan Suci satukan hati untuk membawa harapan. Tim Liputan, DAI TV.